Perkenalkan, nama saya Marcelino Gino, NIM 20104171006, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, kelas A1. Di sini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Pemasaran 2. Soal yang pertama, bagian A. Apa judul drama pemasaran Anda? Dan jelaskan mengapa Anda mengangkat judul tersebut dalam pemasaran Anda. Jelaskan siapa saja anggota tim drama dan jelaskan peran mereka dalam drama tersebut. Jawab. Judul drama adalah Do Not Give Up Easily. Alasan mengapa mengangkat judul drama tersebut karena dari judul tersebut memiliki kesan pesan moral untuk memperbaiki diri. Anggota dalam drama tersebut terdiri dari Yohanes Salubetua, Marcelino Gino, Rudi Prayoga, Indra, Ona Permatasari, Tesi Wandita Kristia, Laura Febrianti, dan Dina Oktaviani, dan Elsa Ripera. Peran dari masing-masing anggota adalah Yohanes Salu Betuah dan Marcelino Gino berperan sebagai sahabat Indra. Yudi Prayoga dan Tesi Wandita berperan sebagai ayah dan ibu dari Indra. Ona dan Laura Febrianti berperan sebagai debt collector. Dina Oktaviani berperan sebagai konsumen. Elsa Ripera berperan sebagai kakak dari Indra. 2. Jelaskan isi cerita dari drama pemasaran Anda. Apa yang dapat Anda peroleh dari drama pemasaran yang Anda buat tersebut? Isi dari drama tersebut menggambarkan tentang perjalanan hidup seorang anak yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya dengan cara membantu memasarkan sebuah produk dari perusahaan kakaknya. Yang dapat saya peroleh dari drama tersebut yaitu tentang motivasi hidup agar kita dapat tidak mudah menyerah dalam menjalani hidup dan dapat melakukan segala cara untuk mendapatkan sebuah hasil yang diinginkan. 3. Apa judul lagu pemasaran yang Anda buat? Pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari lagu pemasaran yang Anda buat? Judul lagu pemasaran yaitu Manajemen We Are The Best. Pelajaran yang dapat kami peroleh dari lagu tersebut yaitu bahwa kita dapat mewujudkan mimpi, harapan, dan agar kita juga dapat belajar berbagai macam marketing dalam sebuah promosi produk dan jasa pemasaran. 4. Apa kesan Anda dalam mengikuti kuliah manajemen pemasaran selama 1 semester? Dan apa saja yang sudah Anda dapatkan dari mengikuti kuliah manajemen pemasaran 2? Jawab. Kesan-kesan selama mengikuti kuliah manajemen pemasaran 2 selama 1 semester yaitu kami belajar banyak tentang bagaimana di tengah kesibukan Bapak masih bisa bersemangat menyajikan materi perkuliahan yang aktif dan atraktif. Selain itu, sistem pelajaran atraktif dengan menyaksikan berbagai video di samping pemasaran materi perkuliahan yang aktif dan atraktif. Sedangkan aktif yaitu mengajak mahasiswa turut memberikan pendapat dan pemikiran mengenai materi kuliah yang disampaikan. Yang mudah saya dapatkan dari mata kuliah manajemen pemasaran 2 adalah saya selalu dapat belajar marketing suatu produk dalam sebuah perusahaan. Terlebih itu kami tidak hanya belajar dunia marketing, melainkan kami dapat membangun karakter kepribadian yang lebih positif. Soal bagian B yang pertama, dalam pelayanan konsumen yang berkualitas dan memenuhi 3 kepuasan konsumen, terdapat 3 komponen penting.
Tugas saudara, sebutkan dan jelaskan 3 komponen tersebut. Jawaban, 3 komponen penting dalam pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan pelanggan. Yang pertama, quality atau kualitas adalah suatu kondisi fisik, sifat dan fungsi produk, baik itu produk barang atau produk layanan jasa, berdasarkan tingkat mutu yang disesuaikan dengan durabilitas, reliabilitas, serta mudahnya penggunaan, kesesuaian, perbaikan, serta komponen lainnya yang dibuat untuk memenuhi kepuasan dan juga kebutuhan pelanggan. Yang kedua, biaya atau dalam kurung cost merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pengusaha dalam kurung skala kecil dalam memasarkan, mengenalkan, menjangkau banyak orang, dan menjual produknya, serta mengembangkan dan mempromosikan mereknya atau dalam kurung branding. Yang ketiga, pengiriman, delivery merupakan salah satu bentuk jasa yang memberikan kemudahan berupa suatu pelayanan untuk mengantarkan pesanan yang dipesan oleh pelanggan ke suatu tempat sesuai dengan keinginan mereka. Soal yang kedua, jelaskan tentang prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Prediksi karir tren digital marketing ialah: yang pertama, artificial intelligence atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan, dapat menganalisis perilaku konsumen dan pola pencarian, memanfaatkan data dari platform media sosial dan postingan blog untuk membantu bisnis bagaimana pengguna dan pelanggan menemukan produk dan layanan mereka. Yang kedua, programmatic advertising, yaitu membuktikan terprogram atau programmatic advertising berarti menggunakan AI untuk mengotomatiskan pembelian iklan sehingga kamu dapat menargetkan audiens yang lebih spesifik. Yang ketiga, chatbots, yaitu teknologi berbasis AI. Ini menggunakan pesan instan untuk mengobrol secara real time siang atau malam dengan pelanggan atau pengunjung situs Anda. Yang keempat, video marketing, yaitu untuk digunakan mendapatkan engagement yang lebih tinggi. Dengan video marketing, kita dapat membuat post video atau memulai siaran langsung di Facebook, Instagram, atau Liveline, dan tak hanya di YouTube saja. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan produk, price, distribution, dan promotion. Produk, price, distribution, dan promotion adalah: yang pertama, produk. Produk adalah sebuah jantung dari kegiatan pemasaran. Akan dimulai dari sebuah produk yang ada, dan produk tidak hanya sebagai entitas fisik, akan tetapi menjadi sebuah aspek yang memiliki wujud dan tidak seperti sebuah pelayanan dan organisasi. Yang kedua, price. Price adalah sebuah nilai yang dimana haruslah dibayarkan oleh seorang konsumen untuk mendapatkan maupun memiliki sebuah produk yang akan dimiliki oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga, distribution. Hal ini adalah sebuah bentuk kaitannya dengan perpindahan dari kepemilikan produk yang berasal dari seorang produsen ke pelanggan. Yang keempat, promotion. Dalam hal ini, soal yang nomor 4, mengapa pentingnya menciptakan kepuasan pelanggan? Jawaban, sangat penting untuk kesuksesan bisnis.
memiliki bisnis yang sukses dan berkembang sangat diharapkan oleh para pemilik usaha, sehingga berbagai cara dilakukan untuk mencapainya. Salah satu tujuan yang harus diprioritas adalah mencapai kepuasan pelanggan, penting untuk kesuksesan bisnis. Soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan 8 dimensi mutu. Jawaban yang pertama, performance atau dalam kurung kinerja. Performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Yang kedua, feature atau fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Yang ketiga, reliability atau kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Keempat, conformance atau dalam kurung kesesuaian kinerja kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Yang kelima, durability atau dalam kurung ketahanan. Durability ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. Yang keenam, serviceability. Serviceability adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Yang ketujuh, estetik atau dalam kurung estetik atau keindahan adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa maupun bau suatu produk. Yang kedelapan, perceived quality atau kesan kualitas adalah kesan suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Soal nomor 6, sebutkan 4 manfaat yang didapatkan dalam program menjaga mutu. Yang pertama, A. Dapat lebih meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Peningkatan efektivitas yang dimaksud di sini erat hubungannya dan direalisasikan masalahnya yang tepat dengan cara penyelesaian masalah yang benar. Karena dengan diselenggarakannya program menjaga mutu, dapat diharapkan pemilihan masalah telah dilakukan secara tepat, serta pemilihan dan pelaksanaan cara penyelesaian telah dilakukan secara benar. B. Dapat lebih meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Peningkatan yang dimaksud di sini erat hubungannya dapat dicegahnya penyelenggaraan pelayanan yang berlebihan atau di bawah standar. Biaya tambahan karena pelayanan yang berlebihan karena harus mengatasi berbagai efek samping yang di bawah standar akan dapat dicegah. C. Dapat lebih meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Peningkatan penerimaan ini erat hubungannya dengan telah disesuaikannya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dengan kebutuhan tuntutan masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan. Apabila peningkatan penerimaan ini dapat diwujudkan, pada gilirannya pasti akan berperan besar dalam turut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. D. Dapat melindungi pelaksana pelayanan kesehatan dari kemungkinan munculnya gugatan hukum. Soal nomor 7, jelaskan pengertian dari ekuitas merek atau brand equity. Brand equity atau ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan merek yang berkaitan dengan suatu nama, simbol yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh
suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan. Soal nomor 8, sebutkan keunggulan dan kekurangan dari perluasan ekuitas merek. Keunggulan yang pertama, meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Yang kedua, memberikan umpan balik positif terhadap merek dari perusahaan induk. Kekurangan ekuitas merek yang pertama, tidak menjadi sangat teridentifikasi pada produk apapun. Terintegritas dan persaingan merek yang dipertanyakan. Membingungkan dan mungkin bahkan mengecewakan konsumen. Menghancurkan citra merek induk dalam proses. Soal bagian C. Setelah menonton ketiga video, jawablah pertanyaan berikut ini. Sebutlah dan jelaskan ketiga video di atas. Judul video pertama yaitu berjudul tentang prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Judul video yang kedua yaitu berjudul tentang 9 tren strategi digital marketing di tahun 2021. Video ketiga yaitu berjudul strategi penetapan harga psikologis bisnis. Yang kedua, siapa pembicara dari ketiga video di atas? Pembicara dalam video pertama yaitu Purwadika. Pembicara dalam video kedua yaitu Andar N. Pembicara dalam video ketiga yaitu Agung Dimas. Soal nomor 3. Jelaskan apa yang dibicarakan ketiga pembicara dalam ketiga video di atas tersebut. Yang dibicarakan dalam video pertama yaitu mengenai prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Banyak mengalami perbedaan dalam banyak hal, khususnya dunia digital dan internet. Yang dibicarakan dalam video kedua yaitu membahas tentang 9 tren strategi digital marketing di tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi. Yang dibicarakan pada video ketiga yaitu membahas tentang strategi penetapan harga psikologis bisnis yang memiliki dampak psikologis terhadap suatu bisnis. Yang biasanya harga psikologis diberlakukan oleh para pedagang dengan cara menetapkan harga ganjil pada produknya. Soal nomor 4. Pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video di atas tersebut? Pelajaran yang dapat saya peroleh dari ketiga video di atas, saya banyak belajar tentang prediksi karir, tren digital marketing khususnya dalam dunia bisnis. Selain itu, saya juga belajar tentang bagaimana 9 strategi digital marketing mendukung branding dan promosi. Pelajaran terakhir yang saya peroleh yaitu saya memahami tentang psikologis dalam dunia bisnis. Soal yang terakhir, manfaat apa yang dapat Anda peroleh dari ketiga video di atas dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara di atas? Manfaat yang dapat saya ambil dari ketiga video tersebut yaitu saya mengerti tentang prediksi karir, tren digital marketing, strategi penetapan harga, dan psikologis khususnya dalam dunia bisnis. Hal yang dapat saya terapkan dari teori-teori dari ketiga video tersebut